kawasan Bukit Batu Marmer kualitas nomor 2 terbaik di dunia. Berada di atas ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut dengan pemandangan sangat menakjubkan. Kawasan ini terjaga kelestariannya karena berada di dalam hutan adat suku Molo. Mesti kasih dia ini nah. Kau bepu sapi belum ada yang begitu larang tu. Bepu sapi biji, salupu sapi sekian begitu banyak. Kau semua suada. Kalau bepu sapi besar, pakai ini juga besar supaya hilang supaya pas. Ayo jangan. Usaha kami untuk membujuk Junior rupanya belum membuahkan hasil. Junior tetap menolak memberikan kerotok sapi miliknya untukku. Wih, itu ada asap. Pun bikin asap. Perkenalkan, ini Bapak Kun, salah satu pencari madu celah pohon paling handal di kampungku. Pun bikin apa ini? Bikin asap pemuruk boleh bah. Bapak bisa ikut kok. Bisa hati-hati yo. Iya. Oke siap. Teman, madu menjadi hasil alam yang banyak dicari karena memiliki banyak manfaat. Untuk mendapatkannya, diperlukan usaha yang tidak mudah. Karena harus melindungi diri dari sengatannya. Selain memakai pakaian tertutup, kami biasa membuat asap untuk menghalau sengatan lebah. Sumber asap sengaja kami buat lebih banyak dari sebelumnya. Karena kami belum tahu ada berapa sarang lebah yang ada di dalam pohon. Yang bakar sampai sana baru yang lain bakar. Kita tambah seorang. Oh iya teman, madu yang sedang kami cari kali ini bukan dihasilkan oleh lebah madu, melainkan lebah pelaceng atau lanceng. Kosong tunggu di sini saya. Kosong tunggu sini saya. Nanti Om sendiri ini kalau panggil baru antar itu. Oke. Lebah akan menghindari asap sebagai reaksi alami untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Asap kami buat dari pembakaran daun basah dengan sedikit daun kering untuk menjaga api tetap menyala. Ukurannya lebih kecil dari lebah madu biasa. Bentuknya mirip sekali seperti semut yang bersayap. Dengan ukuran yang lebih kecil, jumlah madu yang dihasilkan pun lebih sedikit. Itu sebabnya madu lebah lanceng biasanya dihargai lebih mahal dari madu lebah biasa. Aduh, kayaknya kita kurang beruntung ini karena kering semua ini. Soalnya ada madu ini. Ini buat apa? Sudah buat kamu bawa saja. Makasih banyak, Bun. Makasih apa, Bun? Sama-sama. Meski tanpa madu, rumah lebah ini masih bisa kita manfaatkan loh teman. Kita bisa mengolahnya menjadi makanan lezat. Penasaran? Yuk ikut kami lanjut bertualang. Tapi tidak cukup kalau sarang lebah saja teman. Untuk membuatnya menjadi makanan lezat, kami butuh satu lagi bahan lain. Ini berasa ini sumasak ini. Sapu berapa? Katong ambil. Oh, katong ambil berasa katong butuh yang ini cuma. Oh, katong ambil. Oh, katong ambil. Ini dia, labu kuning. Sebelum dipotong dari tangkainya, aku pastikan dulu ini buah labu yang sudah tua. Teman, di kampung kami, labu biasa ditanam di sekitar rumah. Tujuannya supaya tidak dirusak oleh hewan liar. Selain itu, ketika dibutuhkan, kami bisa lebih mudah untuk mengambilnya. Nah, sudah cukup nih. Yuk kawan, saatnya kita memasak.
dan bumbu sudah selesai kami siapkan. Selain sarang lebah dan labu kuning, kami sudah menyiapkan tomat, batang sereh, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Uniknya, kali ini kami tidak memasak menggunakan panci atau wajan, tapi labu kuning ini yang akan kami jadikan alat masaknya. Emang bisa? Mari kita buktikan. Begini caranya. Lubangi dulu labu kuningnya. Bisa menggunakan pisau atau parang dengan ujung yang tajam. Sambil menunggu tugasku selesai, 3 kawanku yang lain tidak mau ketinggalan. Ada yang membuat bumbu, menyalakan api, dan menyiapkan daun untuk pembungkus. Teman, aku senang memasak. Meskipun masakan menu sederhana, tapi kalau dibuat dengan penuh semangat, aku yakin hasilnya tidak mengecewakan. Selanjutnya, aku dan Dino mengeluarkan isi labu kuning. Ayo, semangat! Junior, lepas itu api kau menyala, sini lu datang bantu bungkus ketongin. Oke. Isi labu tidak akan kami buang, tapi justru akan kami masak dengan cara dikukus. Karena kandungan karbohidrat yang tinggi, daging labu bisa menjadi pengganti nasi. Bibiku bilang, meski padi tidak mudah tumbuh di tanah kami, tapi ada banyak sumber pangan lain yang mudah kami dapat. Ya, salah satunya adalah labu kuning ini, teman. Lain isi, lain pula kulitnya. Setelah dikerok bagian dalam, kulit labu sudah bisa dipanaskan. Jangan lupa isi air biar tidak gosong ya. Sambil menunggu Rio menyiapkan bahan dan bumbunya. Bumbu sengaja tidak kami haluskan. Cukup dipotong kecil seperti ini. Begitu juga dengan sarang lebahnya. Potong kecil agar bisa masuk ke dalam kulit labu. 2 masakan akan kami matangkan sekaligus, yaitu sup sarang lebah dan labu kukus. Biar cepat matang, kami harus pastikan dulu apinya sudah menyala bagus. Pak, menyala. Junior, tunggu kau belutin. Oke. Cepat, cu. Lihat, sutein air mendidih. Dino bantu Junior. Labu kami kukus menggunakan alat kukus tradisional. Alat yang juga digunakan untuk memasak jagung. Soal fungsinya, tidak kalah deh sama Magicom berharga mahal. Sekarang, yuk kita mulai membuat sup sarang lebah. Potongan bumbu dimasukkan ke dalam air yang sudah panas. Tidak hanya alat masaknya yang unik, tapi cara masak kami juga keren kan, teman? Ini adalah salah satu cara kami menikmati alam. Bermain dan saling membantu untuk membuat makanan. Soal rasa, urusan belakangan. Asalkan bisa bermain dan seru-seruan bersama. Wah, ini sudah nih. Setelah bumbu masuk, selanjutnya disusul dengan sarang lebah. Karena sudah dipotong kecil, memasaknya pun tidak repot. Jangan lupa tambahkan garam supaya rasanya tidak hambar. Dari aromanya sih, masakan yang kami buat sudah matang nih, teman. Yuk, mari kita angkat. Tapi karena masih panas, kami harus sedikit bersabar. Selamat makan. Terlalu enak. Enak sekali, teman. Biarpun dimasak dengan cara dan alat sederhana, tapi rasanya tidak bisa dianggap remeh. Sup sarang lebahnya enak banget. Rio memang paling jago meracik bumbu. Apalagi ditambah dengan labu kukusnya. 1, 2, 3. Komplit maksimal. Ayo teman, tambah lagi.
Setelah tumpukan bambu roboh, tandanya permainan sudah dimulai. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, yaitu tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga bertugas menyusun kembali tumpukan bambu dan menjaganya tetap kokoh berdiri. Sedangkan tim penyerang bertugas untuk kembali merobohkannya. Tim penjaga dilengkapi dengan senjata bola. Jika bola berhasil mengenai badan anggota tim penyerang, maka pemain tidak bisa melanjutkan permainan. Semakin banyak anggota tim penyerang yang berhasil dilumpuhkan, kesempatan tim penjaga memenangkan permainan semakin tinggi. Hai, bola ini masa lu kena terus ini. Oh ini. Oh sorry, yang besok aku kasih salah 3 kali. Hai, yang betul saya. Sayangnya kali ini kami kalah di babak pertama. Permainan dimulai lagi dari awal dan kami sekarang berganti tugas, yaitu menjadi tim penjaga. Tak apa, ayo kawan, tetap semangat ya. Iya. Oke, sekarang katong sesuatu sama toh. Jadi kalau ini ini final su. Kalau katong sampai tim mana yang menang, itu dia juara. Nanti katong menyebar jangan ini berkumpul ke. Ini saatnya junior melempar bola. Ayo junior, lempar sampai kena sasaran. Berhasil! Kali ini kami tidak boleh kalah lagi. Mari kita tunjukkan kekompakan tim kita. Oper, oper! Teman, kita cukupkan dulu permainan ini. Karena aku sudah berjanji akan membantu ayah menggembala sapi. Ayo kawan, giring sapinya. Teman, seperti biasa, hari ini aku sedang membantu Bapak menggembala sapi. Dari banyak sapi yang kami punya, ada satu yang paling aku sayang. Sayangnya sapiku ini belum punya kerotok. Kerotok adalah kalung yang dipasangkan di leher sapi dan berbunyi ketika sapi bergerak. Berguna untuk menandai keberadaan sapi. Jadi, saat digembala jauh, kami tidak susah untuk mencarinya. Ini sapi kesan sendiri pakai ini. Nanti kalau besok ada kelotok, pasang kelotok di depan apa? Sian bolong, jangan ini paling sayang ini semua. Tambah tanduk aja. Sian dia jadi sapi banyak. Oh, ini udah ikhlaskan sih. Ini bolong, biar ini, mereka kasih dulu. Lu yang betul sa. Tanda ini betul sih. Ini. Hai, lu yang betul sa. Wah terima kasih itu dia. Oh, bapak tolong pasang ke beta di beb sapi tolong. Oke. Akhirnya sapiku punya kelotok baru. Junior, aku senang sekali. Terima kasih banyak ya, kamu baik sekali. Hujan tadi malam membuat perjalanan kami menuju kebun talas menjadi lebih menantang, teman. Awas, hati-hati jalannya licin. Di talas, gak bisa pakai tutup kepala. Yang paling besar tadi tuh. Yang paling besar tuh. Oh, Tadi di sana. Ma. Ini adalah kebun talas milik bibiku. Luas banget. Tidak kalah dengan luas lapangan sepak bola. Tanah di kaki Gunung Mutis, Pulau Timur memang sangat subur. Ini buktinya. Kami kalah tinggi sama batang talas yang tumbuh di sini. Insu, ini yang bisa dipetik. Bos semua yang mana pilih su? Pilih su. Pilih baru kita potong. Kali suka. Rio junior gerakan. Ayo gali. Kali ambil dari pinggir sedikit,
Mantap. Sama seperti memanen ubi kayu, umbi talas diambil dengan cara menggali tanah di sekitar batangnya. Awas, jangan sampai melukai umbinya ya teman. Lagi-lagi sedikit sulit karena tanahnya basah dan lengket. Tapi tidak semudah itu kami menyerah. Ayo teman, semangat! Satu, dua, tiga. Berat banget. Ayo coba lagi. Yang bisa dong nih tadi lanjut. Teman, sejak dulu talas adalah salah satu jenis pangan lokal di daerah kami. Tanaman kaya karbohidrat ini biasa dipanen setelah berumur 7 sampai 9 bulan. Panen tidak harus dilakukan serempak karena umbi talas bisa bertahan di dalam tanah lebih dari 3 bulan dari masa panen. Ini sebanyak ini. Ketemu langsung. Ketemu langsung. Oh, jangan su. Sandal. Pegang sudah. Langsung. Mantap! Satu bahan sudah berhasil kami dapat. Tapi ini belum cukup. Kami masih harus mencari satu lagi bahan lainnya. Ayo kawan, sudah tidak jauh lagi kok. Lain talas, lain pula bahan pangan lokal yang sedang kami cari sekarang. Karena ini tanaman yang tumbuh liar, tidak seperti talas yang memang sengaja ditanam. Ini dia teman, pucuk pakis atau yang juga disebut sayur paku. Banyak tumbuh di sekitar sumber mata air atau di antara pohon-pohon yang rindang. Tapi tidak asal daun pakis yang kami ambil. Harus pucuk daun yang masih muda. Yuk dipilih. Dari buku yang aku baca, tanaman ini tidak bisa dimakan langsung karena mengandung asam sikimat, yaitu senyawa yang bisa mengganggu saluran pencernaan pada manusia. Cara terbaik untuk menikmati rasanya adalah dengan merebus atau menumisnya terlebih dahulu. Sebanyak ini. Ketemu langsung. Ketemu dikumpul di sebelah. Hati-hati. Bahan sudah terkumpul nih teman. Yuk, saatnya memasak. Habisnya tunggu ya barang umpan api supaya bisa bersih itu. Kali ini kami sedang membuat buras pakis. Tapi buras bukan sembarang buras, karena kami memakai talas sebagai bahan utamanya. Kami sudah sepakat untuk berbagi tugas. Junior sedang menyiapkan bumbu dan bahan untuk membuat isian dari pucuk pakis. Akhirnya yang ditunggu datang juga teman. Meski sedikit terlambat, Rio berhasil mendapatkan daun untuk membungkus. Sambil menunggu semua bahan siap, Rio membantu Junior menyiapkan bumbu. Kalau aku dan Alfian sedang menyiapkan api untuk memasak talas. Sayangnya tidak ada panci pengukus. Talasnya kami matangkan dengan cara dibakar. Tenang saja, meskipun dengan alat seadanya, dijamin hasil masakan kami tidak akan mengecewakan. Teman di rumah, pernah lihat minyak goreng bentuknya seperti ini enggak? Karena udara dingin, minyak goreng yang kami simpan sering membeku seperti ini. Jadi harus dipanaskan dulu sebelum digunakan. Depo ini minyak semua panas ini. Kita tinggal tumis ya. Rio, kau datang itu. Rio, kau datang itu bawa su.
Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Kemudian masukkan pucuk pakis dan bunga pepaya yang sudah dicuci bersih. Aduk sampai semua bahan bercampur dengan bumbu. Jago sekali Junior. Mantap kawan. Lanjutkan. Jangan lupa menambahkan garam dan lada bubuk biar makin top. Kalau sudah begini, tinggal tunggu sampai matang. Oh iya teman, tidak hanya daun pisang. Kami masyarakat kaki Gunung Mutis punya daun pembungkus yang unik. Namanya daun baef kenu. Bibiku bilang daun jenis ini aman dari aroma tidak sedap saat dimasak. Sama seperti daun pisang, daun baef kenu tidak mudah rusak saat dikukus atau dipanggang. Asik, talasnya sudah matang nih. Talas lebih dulu kami kupas untuk memisahkan daging dengan kulitnya. Jangan buru-buru ya teman. Pastikan arangnya tidak terkena bagian dalam talas. Baru deh talas kami tumbuk sampai lembut. Sengaja kami bawa tumbukan dari rumah supaya hasil masakan kami maksimal. Tersini. Sedikit rumit memang, tapi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kue ini kami buat dengan sangat teliti, termasuk saat mengisi dan menggulungnya. Talas lalu diisi dengan tumis pakis, kemudian digulung di dalam daun pembungkus. Bentuknya mirip dengan lemper, tapi soal rasa, makanan yang dibuat sendiri tentu lebih lezat. Terakhir, buras talas kami panggang menggunakan lapisan seng. Dengan cara ini, panas dari bara api tidak akan membuat makanan kami gosong. Tunggu kira-kira 20 menit. Untuk menyimpan supaya biar kamu bolong yang jaga di sini. Teman, setelah mencoba ternyata tidak serumit yang kami bayangkan. Membuat makanan dari bahan pangan lokal ternyata sangat mengasihkan. Karena bahannya bisa kami dapat dengan mudah, tidak harus ke toko atau jauh-jauh pergi ke pasar. Nah, sudah matang nih. Yuk, kita cicipi makanan ini sama-sama di rumah. Teman, ini adalah tempat belajarku setiap sore. Terkadang kami membawa bekal cemilan untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Bolang, jadi ini dia pun proses buat ke mana Bolang? Kau ambil ini talas, kotong bakar, kotong tumbuk, itu di dalam itu kotong taruh daun pakis. Oke ini. Oke, ya Pak coba ya sedikit ya. Ya. Oke. Enak. Syukurlah, makananku kali ini tidak gagal, alias lezat sekali. Kapan-kapan aku buatkan lagi ya teman. Ajak teman di rumah bermain di kolam pemandian pribadi. Namanya air terjun Boti. Di sini kami bebas lompat karena ada kolam yang cukup dalam. Jadi tidak takut kandas deh. Tidak hanya melompat, kami juga bisa mandi. Airnya jernih dan segar banget.
Kaki yang pegal karena berjalan jauh langsung hilang. Badan pun menjadi segar lagi. Mantap! Gimana teman? Penasaran mau ikutan? Yuk datang ke kampung kami. Ayo kejar aku. Teman, udara dingin di kaki Gunung Mutis bukan omong kosong belaka. Bahkan kabut tebal hampir selalu ada setiap saat. Ini cara kami untuk menghangatkan badan. Lari! Masuk kata bikin par. Bikin su potong dulu su. Minta padang dong. Ya su potong su. Kami akan membuat pedang dari kayu jambu yang kami ambil tadi. Karena hanya ada 2 parang, jadi untuk membuatnya harus bergantian. Aku dan Junior dapat giliran pertama. Nanti sebelah sini kita bermain. Asli tol dingin di sini. Kabut coy. Meski tidak sama persis dengan pedang sungguhan, tapi bentuk dan ukurannya hampir mendekati. Ada 2 bagian yang harus terlihat, yaitu gagang dan mata pedangnya. Coba tes dulu. Tes dulu. Woi, rasa ini bagus ini. Woi, kita jalan suka. Teman, kami sudah siap tampil di acara pesta panen. Teman di rumah, jangan kemana-mana ya. Ikuti keseruannya setelah ini. Lanjut pantun. Seru banget nih. Kami sedang asik ikut menari giring-giring. Tarian khas orang Timur Tengah Selatan ini menggambarkan sukacita karena merayakan panen raya. Tarian kolosal ini mengisahkan tentang semangat dan keberanian kaum pria saat berperang. Itu sebabnya selain giring-giring, setiap penari juga dilengkapi dengan belewang atau pedang kayu. Kakekku bilang, dulu pada zaman kerajaan, setiap daerah memiliki garis batas wilayah yang selalu dijaga agar tidak direbut oleh penduduk dari wilayah lain. Sebenarnya ditaburi dihitahamti, tapi karena atani set afina usnenu ni jali maka ambil papinan. Perayaan pesta panen dilanjutkan dengan makan bersama. Selamat makan! Teman, aku merasakan suasana yang sangat hikmat dan penuh syukur. Karena kesederhanaan ini terasa sangat istimewa. Lengkap dengan kebersamaan yang sangat kuat. Hal ini membuat kami semakin yakin untuk terus berjuang mempertahankan adat dan tradisi yang ada di sini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.